Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Banyak pihak, entah karena kejahilan atau disebabkan kedengkian, terus berusaha mengingkari bahwa para sayyid, syarif, habib adalah keturunan zuriyah Nabi Muhammad SAW, dan mereka berhak dalam pandangan agama disebut sebagai putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Subahat murahan biasa dilontarkan tanpa tanggung jawab, diantaranya dengan mengatakan bahwa para zuriyah ini hanya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui anak perempuannya. Dan itu tidak dapat disebut cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Mereka lupa atau menutup mata terhadap puluhan atau bahkan ratusan dalil yang menegaskan bahwa zuriyah, anak turunan Fatimah Az-Zahra, adalah sah disebut zuriyah Nabi Muhammad SAW. Azabiku semua, video ini tidak dalam kapasitas mengungkap secara detail bukti-bukti itu. Kami hanya menyajikan pandangan dua tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, dan juga disanjung oleh kaum Wahabi Salafi, paling tidak untuk Syekh bin Baz. Alhamdulillah, saya yang walaupun bukan keturunan Arab, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak kecil oleh para kiai, para ustadz selalu dididik untuk menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW, apalagi ulama dari kalangan mereka. Dan ini adalah keyakinan yang diajarkan dan dicontohkan oleh para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan imam-imam lainnya. Dan tidak menyelisihinya ini, kecuali sisa-sisa pendukung fi'atun baghiyah. Pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau adalah seorang mufti resmi kerajaan Saudi Arabia. Salah satu ulama dari golongan Wahabi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, pernah ditanya oleh saudara kita dari Irak mengenai anak cucu Rasulullah SAW yang memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang tidak semestinya mereka lakukan. Asabiku semua, jawaban Syekh terhadap pertanyaan saudara dari Irak ini dimuat dalam majalah Al-Madinah, halaman 9 nomor 5692, tanggal 7 Muharram 1402 Hijriah, bertepatan tanggal 24 Oktober 1982. Beliau menjawab, orang-orang seperti mereka, cucu Nabi Muhammad SAW itu terdapat di berbagai tempat dan negeri. Mereka terkenal juga dengan gelar syarif, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui. Mereka itu berasal dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Di antara mereka itu, ada yang silsilahnya berasal dari Al-Hasan radhiyallahu an, dan ada pula yang berasal dari Al-Husain radhiyallahu an. Ada yang dikenal dengan gelar Sayyid, dan ada juga yang dikenal dengan gelar Syarif. Itu merupakan kenyataan yang diketahui umum di Yaman dan di negeri-negeri lain. Mereka itu sesungguhnya wajib bertakwa kepada Allah dan harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah bagi mereka. Semestinya mereka itu harus menjadi orang-orang yang paling menjauhi segala macam keburukan. Kemuliaan silsilah mereka wajib dihormati dan tidak boleh disalahgunakan oleh orang yang bersangkutan. Jika mereka diberi sesuatu dari Baitul Mal, itu memang telah menjadi hak yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Pemberian halal lainnya yang bukan zakat, tidak ada salahnya kalau mereka itu mau menerimanya. Akan tetapi, kalau silsilah yang mulia itu disalahgunakan, lalu ia beranggapan bahwa orang yang mempunyai silsilah itu dapat mewajibkan orang lain supaya memberi ini dan itu, sungguh itu merupakan perbuatan yang tidak patut. Keturunan Rasulullah SAW adalah keturunan yang termulia, dan Bani Hashim adalah yang paling afdal atau utama di kalangan orang-orang Arab. Karenanya tidak patut kalau mereka
melakukan sesuatu yang mencemarkan kemuliaan, martabat mereka sendiri. Baik berupa perbuatan, ucapan, ataupun perilaku yang rendah. Adapun soal menghormati mereka, mengakui keutamaan mereka, dan memberikan kepada mereka apa yang telah menjadi hak mereka, atau memberi maaf atas kesalahan mereka terhadap orang lain, dan tidak mempersoalkan kekeliruan mereka yang tidak menyentuh soal agama, semuanya itu adalah kebajikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berulang-ulang mewanti-wanti, kalian kuingatkan kepada Allah akan ahlul baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah akan ahlul baitku. Jadi, berbuat baik terhadap mereka, memaafkan kekeliruan mereka yang bersifat pribadi, menghargai mereka sesuai dengan derajatnya, dan membantu mereka pada saat-saat membutuhkan, semuanya itu merupakan perbuatan baik dan kebajikan kepada mereka. Nah, sahabatku semua, demikianlah pengakuan Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang masih adanya, masih wujudnya cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabatku semua, pendapat Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu Buya Hamka. Haji Rifai, seorang Indonesia Islam yang tinggal di Florij 211 Amsterdam, Bijlmermeer, Belanda pada tanggal 30 Desember 1974 telah mengirim surat kepada Menteri Agama, yaitu Mukti Ali, di mana ia mengajukan pertanyaan, benarkah Habib Ali Kuitang dan Habib Tanggul keturunan Rasulullah SAW? Dan mohon penjelasan secukupnya mengenai beberapa hal. Oleh Menteri Agama, hal ini diserahkan kepada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu Buya Hamka, untuk menjawabnya melalui panji masyarakat, dengan pertimbangan agar masalahnya dapat diketahui umum dan manfaatnya lebih merata. Sebagian isi yang kami kutip mengenai penjelasan Profesor Dr. Haji Hamka tentang gelar Sayyid yang dimuat dalam majalah Tengah Bulanan Panji Masyarakat nomor 169 15 Februari 1975 ya, atau 4 Safar 1395 Hijriah halaman 37 sampai 38 dikatakan Rasulullah SAW mempunyai 4 anak-anak lelaki yang semuanya wafat waktu kecil dan mempunyai 4 anak wanita. Dari 4 anak wanita ini hanya satu saja, yaitu Siti Fatimah, yang memberikan beliau SAW 2 cucu lelaki dari perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2 anak ini bernama Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Dan keturunan dari 2 anak ini disebut orang Sayyid. Jamaknya ialah Sadat. Ya. Sebab Nabi sendiri mengatakan, kedua anakku ini menjadi Sayyid atau tuan dari pemuda-pemuda di surga. Dan sebagian negeri lainnya memanggil keturunan Al-Hasan dan Al-Husain Syarif, yang berarti orang mulia, dan jamaknya adalah Asraf. Sejak zaman kebesaran Aceh, telah banyak keturunan Al-Hasan dan Al-Husain itu datang ke tanah air kita ini. Sejak dari semenanjung tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Filipina. Harus diakui, banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam di seluruh Nusantara ini. Di antaranya penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam ke Mindanao dan Sulu. Yang pernah jadi raja di Aceh adalah bangsa Sayyid dari keluarga Jamalul Lail. Di Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Qadri. Di Siak oleh keluarga Sayyid bin Syahab. Perlis atau Malaysia dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalul Lail. Yang di Pertuan Agung 111 Malaysia, Sayyid Putra adalah Raja Perlis. Gubernur Sarawak yang ketiga, Tantuanku Haji Bujang dari keluarga Aledrus. Kedudukan mereka di negeri ini yang turun-temurun
menyebabkan mereka telah menjadi anak negeri di mana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi ulama. Mereka datang dari Hadramaut, ya, dari keturunan Isya al-Muhajir dan Faki al-Muqaddam yang banyak kita kenal di negeri kita. Ya, keluarga Al-Attas, Al-Syagaf, Al-Kaf, Bafaki, Balfaki, Al-Idrus, bin Syekh Abu Bakar, Al-Habsi, Al-Haddad, Al-Jufri, Al-Bar, Al-Musawwa, bin Smith, bin Syahab, bin Yahya, dan seterusnya. Yang terbanyak dari mereka adalah keturunan dari Al-Husain, dari Hadramaut, Yaman Selatan. Ada juga yang keturunan Al-Hasan yang datang dari Hijaz. Ya. Keturunan Syarif-Syarif Mekah, Abi Numay. Tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Selain dipanggil Tuan Sayyid, mereka juga dipanggil Habib. Mereka ini telah tersebar di dunia, di negeri-negeri besar, seperti Mesir, Baghdad, Syam, dan lain-lain. Ya. Mereka adakan naqib, yaitu yang bertugas mencatat dan mendaftarkan keturunan-keturunan sadah tersebut. Di saat sekarang umumnya mencapai 36, 37, 38 silsilah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Dikatakan lagi oleh Buya Hamka, dalam pergolakan aliran lama dan aliran baru di Indonesia, pihak Al-Irsyad yang menantang dominasi kaum Ba'alawi atau Alawiyun menganjurkan agar yang bukan keturunan Al-Hasan dan Al-Husain memakai juga titel Sayyid di muka namanya. Gerakan ini sampai menjadi panas, tetapi setelah keturunan Arab Indonesia bersatu dengan pimpinan A.R. Baswedan, mereka anjurkan menghilangkan perselisihan dan masing-masing memanggil temannya dengan Al-Akhi, ya, artinya saudara. Azabiku semua, selanjutnya kesimpulan dari perkataan Buya Hamka, baik Habib Tanggul di Jawa Timur dan almarhum Habib Ali di Kuitang, Jakarta, memanglah mereka keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir yang berpindah dari Basrah, ya, Irak ke Hadramaut. Dan Ahmad bin Isa ini cucu yang ketujuh dari cucu Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Demikianlah nukilan dan susunan secara bebas mengenai penjelasan Buya Hamka tentang gelar Sayyid. Nah, azabiku semua, barang siapa yang ingin meneliti, bagi kalian-kalian yang awam, yang merasa pintar, baca kitab kuning. Nah, ini kitab-kitab ini bisa didapati di perpustakaan umum atau khusus di Hadramaut, Yaman, Al-Haramain, ya, kemudian Asy-Syarifain, Kuwait, ya, Kuwait, Darul Kutub di Mesir, atau di perpustakaan manuskrip-manuskrip Arab. Ya. Nama-nama sebagian penulis itu dari kalangan ulama Hadramaut, ya, Yaman dan Al-Haramain, ya, Asy-Syarafain, dan sejarah wafat mereka. Ya, boleh kalian baca tuh kitab Tabaqat Fughail, ya, Yaman, oleh Bahauddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jundi yang wafat tahun 732 Hijriah. Kemudian ada lagi At-Tuhfatun Nuraniyah, itu oleh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir yang wafat tahun 850 Hijriah. Kemudian ada lagi kitab At-Tarfatu Gharbiyah bi Akhbar, ya, Hadramaut Al-Ajibah oleh Al-Maqrizi, wafat tahun 845 Hijriah. Kemudian ada lagi Manaqib Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Wafayat A'yanil Yaman oleh Abdurrahman bin Ali Hasan, tinggal di Raidah Al-Mashqa' Hadramaut, wafat tahun 818 Hijriah. Kemudian ada lagi Al-Jauharus Syayafaf fi Fadail wa Manaqibis Sadah Al-Asraf, itu oleh Abdurrahman Sahibul Walid Al-Khatib Al-Ansari Al-Hadrami, wafat 855 Hijriah. Nah, kemudian ada lagi kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidiki wal Ikhlas, ya, oleh Ahmad bin Ahmad Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zubaidi Al-Yamani yang wafat tahun 893 Hijriah. Kemudian ada lagi Al-Baraqatul Masyiqah oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran bin Abdurrahman Asy-Syagaf yang wafat tahun 895 Hijriah. Kemudian ada lagi Mawahibul Qudrus fi Manaqib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ya, oleh Muhammad bin Umar bin Mubarak
Al-Hadrami, ya, terkenal dengan sebutan Bahriq, ya, wafat tahun 930 Hijriah. Kemudian Tarikh Syambal oleh Ahmad bin Abdullah bin Alwi, itu dikenal dengan Ibnu Syambal Al-Hadrami, yang wafat tahun 945 Hijriah. Kemudian ada lagi kitab tarikh Taghri an wa Qalaiddin Nahar oleh Muhammad At-Tayyib bin At-Tayyib Makramah, yang wafat tahun 947 Hijriah. Kemudian ada lagi Tuhfatul Muhibbin wal Asaf fi Makrifati Malil Madaniyina minal Ansab oleh Abdurrahman Al-Ansari, wafat tahun 1155 Hijriah. Kemudian Nasrun Nuri wa Zahr fi Tarajim Al-Qarnil Ashir ila Al-Qarni Rabi Ashar oleh Syekh Abdullah Murad Abul Khair, yang wafat tahun 1343 Hijriah. Kemudian Syiar wa Tarajim Ba'di Ulamana fil Qarnir Rabi Ashar oleh Umar Abdul Jabbar, yang wafat tahun 1391 Hijriah. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, jadi itulah penjabaran dari kami. Jadi kedua ulama, ya, terutama Syekh bin Baz, itu mengakui adanya keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Buya Hamka juga seperti itu, ya, mengakui adanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang terdahulu itu mengakui adanya zuriat tersebut dan mengakuinya. Ya, yang anehnya di zaman sekarang ada orang yang bermunculan nggak mengakui itu adanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kemudian tadi kami juga sudah menjelaskan sebagian dikit kitab-kitab mengenai hal-hal yang menyangkut apa namanya zuriat Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya, bagi yang bisa baca kitab, ya silakan dicari itu, ya, baca kitabnya bagi yang bisa. Jadi kita itu jangan cuma pandai berkomentar di kolom komentar, ya. Lebih bagus itu kita mencari, membaca, ya, jangan ikut-ikutan. Ya, apalagi kita orang berilmu, penuntut ilmu itu wajib mencari. Tapi semua dimuliakan Allah, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya kalian ingin berkomentar, maka berkomentarlah yang baik, ya. Ya, agar setidaknya bisa menambah keilmuan kita lah. Ini kan sekarang ini kan kita lagi apa namanya, berbalas narasi, ya. Ada saja tuh konten-konten yang pertama menafikan nasab zuriat Nabi, dan satu lagi ada yang mendukung zuriat Nabi. Tapi sekali lagi, ya, kami tidaklah menafikan zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana ulama-ulama terdahulu kami sami'na wa ata'na kepada mereka semua. Ya, nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam bishawab.